Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi para mahasiswa dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Setelah minggu lalu kita rehat sejenak karena ada peristiwa politik ya, ada pilkada itu ya. Ya, kita masih membicarakan seputar perencanaan pembelajaran sejarah ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kurikulum sejarah ya, di SMA ya. Sejarah Indonesia dan sejarah peminatan ya. Nah, ya dengan memahami kurikulum maka itu menjadi bekal bagi kita ketika nanti akan merencanakan pembelajaran sejarah begitu ya. Ya karena semuanya berpijak atau berawal dari bermula dari kurikulum ya. Mesti kita paham dulu tentang kurikulumnya ya. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan ya, masih seputar sejarah ya, pembelajaran sejarah ya. Ya. Kita masuk ke pembelajarannya itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita memahami karakteristik pembelajaran sejarah ya, sehingga nanti ketika kita membuat rencana pembelajaran sejarah, ya, kita sudah punya pemahaman ya tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran sejarah itu. Gitu. Ya baiklah. Ya ini ya, tema yang akan kita pelajari hari ini. Ya sebelum kita membicarakan tema ini, sedikit saya informasikan ya. Kita ini masih dalam situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda situasi membaik ya, sehingga ya penting bagi kita untuk semakin disiplin ya untuk menjalankan ya protokol kesehatan gitu ya. Ya semua untuk mencegah atau membuat kewaspadaan pada diri kita semua ya. Di tempat tinggal saya ya, tidak jauh ya, ini ada tetangga yang satu keluarga itu sudah ya terkena ya virus ini gitu ya. Nah, tidak jauh dari rumah saya nih. Jadi itu bermula dari ibu di keluarga itu ya yang terinfeksi virus COVID-19 ini ya. Nah, sebenarnya ibu ini ya di rumah saja sebenarnya ya, karena ibu rumah tangga ya, lebih banyak di rumah ya. Ya pergi paling ya tidak jauh ya dari rumahnya ya. Hanya memang ada anggota keluarganya yang keseharian itu bepergian gitu ya. Dan mungkin karena ada sedikit kelengahan ya di perjalanan, sehingga kemudian membawa ya virus ya sampai ke rumah ya, pulang ke rumah membawa virus ya dan menulari keluarganya ya, terutama ibu ini ya, yang mungkin pada saat itu kondisi imunitas tubuhnya sedang kurang baik ya, sehingga langsung muncul gejala-gejalanya gitu ya. Sementara anggota keluarga tadi yang menulari ya tidak muncul gejala-gejalanya ya, atau yang sering disebut dengan OTG itu ya, orang tanpa gejala itu ya. Nah, tapi ternyata setelah semua anggota keluarganya dites ya, di swab itu, wah ternyata semuanya sudah positif begitu ya. Ya ini informasi yang menjadikan kita untuk semakin waspada ya, semakin hati-hati gitu. Ya baiklah, ya, inilah pembicaraan kita hari ini ya, pembelajaran sejarah. Nah, karena kurikulum kita yang masih berlaku adalah kurikulum 2013 ya, ya tidak tahu nanti ke depannya itu kemudian besar akan ada perubahan kurikulum ya, yang sekarang masih diproses ya di Kemendikbud ya. Nah, tapi ya karena yang saat ini masih berlaku adalah kurikulum 2013, maka yang kita pelajari adalah kurikulum ini ya. Dan suatu saat ada perubahan kurikulum ya kita mesti siap ya. Mungkin suatu saat Anda sudah lulus, ya sudah ada perubahan kurikulum, ya harus segera beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru gitu. Ya, pendekatan kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik ya. Ini ciri khas kurikulum 2013 ya. Ya ini ya, tidak mengherankan ya, karena kurikulum ini lahir pada waktu menterinya adalah Pak Muhammad Nuh ya, dari ITS Surabaya ya, Institut Teknologi 10 November itu ya, jadi orang eksakta ini ya, orang sains ya, sehingga
kemudian itu juga mempengaruhi ya kebijakan kurikulumnya yang kemudian bersifat atau menggunakan pendekatan saintifik ya. Ya, bisa jadi nanti ini karena menterinya berbasis atau berlatar belakang ya banyak menguasai bidang-bidang pembelajaran online ya, dunia online gitu ya. Nggak tahu nanti akan kebijakannya seperti apa ya. Ya, ciri khas dari kurikulum 2013 ini adalah ya dengan 3M itu ya, mengamati, menanya, mengeksplorasi, ya, menalar ya, dan mengkomunikasikan. Ini ciri khasnya ya. Sehingga pembelajaran sejarah ada pada kurikulum ini juga tidak lepas dari 5M ini ya, karakter 5 prinsip 5M ini ya. Ya, jadi langkah-langkahnya mengikuti itu ya, mengikuti langkah-langkah atau sintak ya, mengamati, menanya, mengeksplorasi ya, menegosiasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasi ya. Dalam langkah mengamati misalnya ini kegiatan pembelajarannya ketika guru dengan membaca cerita ya, ini kan berarti membaca ya, mengamati ya, mengamati ya, atau mengamati benda-benda sejarah ya, mengamati ya. Terus kemampuan yang dilatihkan pada kegiatan ini ya siswa menjadi berpikir ya, membaca itu kan berpikir ya, dan tidak hanya sebatas berpikir tapi juga dilatih berpikir kritis gitu ya, membaca kemudian mengkritisi bacaan itu ya, analisis ya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan ya, yang narasi-narasi cerita sejarah itu yang barangkali mengandung tafsir yang bagi siswa susah dipahami gitu misalnya, sehingga bisa bertanya ya, bertanya secara kritis gitu ya. Membaca, mengamati ini juga menimbulkan rasa ingin tahu ya. Semakin banyak membaca biasanya orang akan semakin ingin tahu ya, karena semakin banyak informasi ya, bisa jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang dipicu oleh informasi ya, bacaan yang sudah dia peroleh gitu ya. Jadi semakin memperkuat curiosity ya, rasa ingin tahunya begitu. Nah, berikutnya menanya ya tadi ya, dari berbagai informasi yang diperoleh ya, dengan cara mengamati itu nanti akan menstimuli ya, merangsang ya siswa untuk bertanya. Merangsang pertanyaan itu akan muncul biasanya ya dengan didapatkannya, diperolehnya informasi baru ya, pengetahuan baru ya, ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu menanyakan fakta-fakta sejarah ya, menyatakan hubungan-hubungan ya, sebab akibat ya dari suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah lain misalnya, atau menafsirkan, menginterpretasi dari apa yang dia baca ya, dari apa yang dia amati ya, kalau itu benda-benda ya. Nah, ini katanya ya. Kemudian keterampilan yang dilatihkan ini ya keterampilan berpikir ya, kemudian bertanya ya tentang sejarah ya ini. Kemudian mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi ya. Nah, ini jadi setelah mengamati ya, kemudian menanya ya, semakin merasa kurang puas ya, semakin merasa perlu banyak lagi sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber informasi ya yang ingin dia peroleh, maka kemudian dia akan mencari ya sumber-sumber lain, mengeksplorasi ya, mengumpulkan ya informasi lain ya dari sumber yang lain gitu ya. Ini akan melatih kemampuan berpikir terus ya, sehingga keterampilan sejarahnya juga akan terus terlatih gitu ya. Semakin banyak sumber-sumber yang dia baca, yang dia peroleh akan semakin melatih keterampilan berpikir gitu ya. Mencari sumbernya sendiri itu sudah keterampilan sendiri ya. Kalau sumbernya dari buku pelajaran saja kan tinggal menerima dari sekolah ya. Tapi kalau mencari sumber sendiri, wah itu kan ya butuh keterampilan ya, keterampilan berpikir ya. Kemudian berikutnya setelah memperoleh data yang lebih banyak, maka dia akan mencoba untuk merekonstruksi hasil eksplorasinya tadi ya. Jadi membangun kembali pengetahuannya ya. Karena pengetahuannya semakin bertambah, semakin banyak, maka dia akan berusaha belajar merekonstruksi ya, hasil eksplorasinya itu. Dari guru barangkali dia memperoleh pengetahuan A misalnya,
kemudian dari dia mencari sendiri tambah B, ya. Dan antara A dan B ini kemudian dibangun kembali pengetahuan itu, gitu ya, sehingga menjadi pengetahuan yang AB, gitu ya. Ini semakin banyak pengetahuannya, gitu ya, semakin luas, gitu ya. Nah, kemudian dengan begitu ya akan semakin terlatih kemampuan berpikirnya ya. Keterampilan berpikir sejarahnya akan semakin terlatih. Dan setelah itu setelah semakin banyak konstruksi pengetahuan yang diperoleh, maka dia akan kegiatan berikutnya adalah mengkomunikasikannya ya, menyampaikannya ya. Bisa kepada temannya ya, pada siswa yang lain ya, kalau dia presentasi ya, sehingga apa yang sudah diperolehnya ya, pemungkutan yang sudah dia bangun sendiri itu ya, yang dia rekonstruksi sendiri itu nanti akan disampaikan ya, dikomunikasikan kepada pihak lainnya, kepada temannya atau ya pada forum di kelas ya, itu ya, ini mengkomunikasikan. Nah ini proses pembelajaran sejarah menurut kurikulum 2013 itu prosesnya seperti ini ya. Nah, dalam pembelajaran sejarah dua keterampilan penting yang dilatihkan ya, diajarkan itu adalah tadi itu ya, keterampilan berpikir dan keterampilan sejarah. Ya. Jadi keterampilan berpikir dan keterampilan sejarah ini dua hal penting ya. Nah ini yang pertama keterampilan berpikir ya, dalam sejarah ya. Bagaimana sih keterampilan berpikir sejarah itu? Nah, yang pertama berpikir kronologis ya. Sejarah itu sangat kronologis ya. Urutan peristiwa itu sangat diperhatikan ya, sehingga berpikir sejarah itu ya berpikir yang urut, yang runut ya, yang kronologis ya, tidak meloncat-loncat ya, bukan berpikir yang meloncat dari satu fakta ke fakta lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya kok, fokus meloncat-loncat itu ya. Ini berarti tidak bisa berpikir kronologis ya. Sehingga ini keterampilan pertama yang latih ya dalam sejarah itu adalah keterampilan kronologis, yang itu berarti keterampilan berpikir yang runut ya, yang sistematis gitu ya. Kemudian kedua adalah berpikir konseptual ya. Di dalam sejarah banyak sekali konsep-konsep ya. Ada konsep negara, revolusi, perubahan, ada periode, ada abad, ada kolonialisme, ada nasionalisme. Ini adalah sebuah konsep-konsep yang sangat mewarnai ya sejarah itu ya. Maka ya berpikir konseptual gitu ya. Nah, jadi berpikir sejarah itu berpikir konseptual ya. Jadi membaca atau menjumpai sebuah istilah ya tidak lepas istilah itu bagaimana sih pemahaman konseptualnya gitu. Nah, sehingga menjadi tidak keliru ya dalam menggunakan istilah-istilah yang ada konsep ini. Jadi misalnya antara kolonialisme dengan nasionalisme ini kan dua istilah yang masing-masing punya konsep yang berbeda ya, sehingga jangan sampai keliru ya menggunakan istilah-istilah yang ada nuansa konseptualnya ini gitu. Nah ini kemudian juga berpikir komprehensif ya, berpikir menyeluruh ya, berpikir yang tidak sepotong-potong ya. Nah, peristiwa sejarah itu biasanya melibatkan banyak faktor ya, banyak aspek yang terkandung di dalam sebuah peristiwa sejarah, sehingga memahami peristiwa sejarah juga tidak hanya dari satu aspek saja ya, tapi dari berbagai aspek gitu. Sehingga sejarawan dari Gajah Mada dulu ya, Pak Sartono Kartojo itu memperkenalkan istilah sejarah dengan pendekatan multidimensional ya, atau pendekatan ilmu sosial ya. Ini menunjukkan bahwa sejarah harus dilihat ya dari berbagai aspek ya, secara komprehensif gitu. Jadi berpikir sejarah adalah berpikir yang komprehensif, melihat sebuah peristiwa ya dari berbagai sudut pandang gitu, dari berbagai aspeknya. Kemudian juga berpikir analitis ya, jadi mampu membedakan antara fakta dan interpretasi dengan penafsiran ya, fakta dan bias sejarawan, sebab akibat, keajegan ya, atau konsistensi ya, antara cerita dan kesimpulan ini. Nah, ini keterampilan yang penting ya, Pak. Jadi membaca sebuah peristiwa sejarah itu melatih kita untuk memilah ya, mana yang fakta, yang mana yang tafsir gitu ya. Nah, jadi misalnya kita membaca peristiwa sejarah G30S 65. Nah, ini kan faktanya itu ya, terjadi peristiwa pada tanggal
30 September 45 ya, sampai dini hari ya 1 Oktober ya. Ini fakta ya. Nah, kemudian kita membaca ada pendapat dari berbagai sejarawan ya tentang peristiwa ini ya. Misalnya pendapat dari para sejarawan tentang siapa dalang di balik peristiwa itu. Ada yang berpendapat itu dalang itu adalah PKI. Ada yang berpendapat dalangnya adalah Bung Karno. Ya. Ada yang berpendapat dalangnya adalah Soeharto. Ya. Ada yang berpendapat dalangnya adalah CIA. Ya. Nah, itu semua adalah tafsir berarti ya. Bukan lagi fakta, tapi itu tafsir ya. Tafsirnya beda-beda ya. Satu fakta, tapi tafsirnya beda-beda. Nah ini perbedaan untuk membedakan ya mana fakta, mana tafsir gitu ya. Kemudian juga dengan bias sejarawan. Ya. Sejarawan juga biasanya punya bias ya. Nah, karena sejarawan ini punya latar belakang ya. Latar belakang individual ya. Nah, dari keilmuannya ya, dari latar belakang person dari sejarawan itu ya biasanya ada subjektivitas itu ya. Nah, sehingga ada bias sejarawan ya. Jadi misalnya sejarawan dari luar negeri ya. Dengan sejarawan dari Indonesia ya. Memandang peristiwa G13 ini ya ada bias nanti ya. Kalau sejarawan dari Indonesia nanti akan bias Indonesianya ya. Artinya akan lebih banyak mengutamakan tafsir-tafsir yang lebih memperhatikan kepentingan nasional, dengan nasional Indonesia. Jadi kalau secara dari luar negeri ya mereka tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Indonesia ya, mereka bisa berdasarkan temuannya apa adanya terus ditafsirkan seperti itu ya, tanpa memperdulikan bagaimana kepentingan atau bagaimana suasana kebatinan masyarakat Indonesia ya. Ya itu bias sejarawannya, bisa jadi ya pandangan-pandangan pendapat sejarawan dari luar negeri hanya melihat fakta yang dia peroleh ya, dan ternyata itu belum lengkap ya, akhirnya ditafsirkan ya sesuai dengan apa yang dia peroleh saja gitu ya, tanpa memperhatikan aspek lain atau tanpa memperhatikan suasana psikologis masyarakat Indonesia gitu ya. Ini misalnya itu bias sejarawannya. Nah, terus juga ya ini sebab akibat ya. Nah, peristiwa sejarah itu biasanya ada sebab akibatnya ya. Terus bagaimana antara narasi sejarahnya dengan simpulannya ini konsisten enggak ya. Kemudian juga kemampuan menginterpretasi ya, menafsirkan tadi ya. Jadi memberi makna pada peristiwa, memberi makna pada fakta sejarah gitu ya. Memberi makna pada cerita sejarah ya. Nah, jadi sejarah yang dibaca ya, kemudian bagaimana kita menafsirkannya ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu juga butuh keterampilan ya. Nah, misalnya peristiwa G13S, faktanya seperti itu. Kemudian banyak pendapat ya, tentang interpretasi terhadap peristiwa itu. Nah, terus bagaimana kita memaknainya? Ya. Nah, berikutnya adalah analisis isu sejarah ya, hal yang berkaitan dengan berbagai interpretasi sejarah yang berbeda dari beberapa sejarawan. Jadi isu-isu penting dalam sejarah ini kan banyak ya, yang biasanya masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan ya. Nah, ini misalnya tadi ya itu peristiwa G13 ini kan masih menjadi isu ya, masih banyak perbedaan pendapat ya. Peristiwa serangan umum 1 Maret misalnya ya, di Jogja ya, itu juga masih ada perbedaan pendapat ya. Nah, ini adalah isu-isu ya dalam sejarah ya, yang di dalamnya ada perbedaan pendapat itu. Kemudian mengambil keputusan atau menentukan peristiwa penting ya. Tidak semua peristiwa di masa lampau itu adalah peristiwa sejarah ya. Nah, sehingga bagaimana kita mengambil atau menentukan ya peristiwa itu adalah peristiwa sejarah ya, peristiwa yang penting ya, itu ya butuh keterampilan ya. Nah, apa kriteria bahwa peristiwa itu penting ya, atau peristiwa itu bersejarah ya. Nah, itu ya bahwa peristiwa itu penting ya, apabila peristiwa itu mengandung perubahan ya yang besar ya bagi kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa ya. Nah, contohnya proklamasi ya, ini peristiwa sejarah ya, peristiwa bersejarah ya, Perang Dunia II ya, ini berpengaruh besar terhadap kondisi masyarakat dunia ya. Proklamasi berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia ya. Ini peristiwa yang penting ya. Jadi kalau peristiwa
tadi pagi kita sarapan pecel misalnya, atau yang itu tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kita, ya ini bukan peristiwa bersejarah ya. Nah, ya kecuali bagi Anda sendiri ya mungkin peristiwa sejarah ya, sarapan pagi dengan pecel ya, dengan seseorang ya, misalnya itu menjadi peristiwa bersejarah ya bagi Anda sendiri ya, tapi bukan bagi masyarakat ya, bangsa dan negara ya. Kemudian memiliki pengaruh dalam kehidupan masa kini ya. Jadi peristiwa sejarah itu punya impact ya, berimplikasi terhadap ya peristiwa atau terhadap kondisi sekarang ya, ya seperti proklamasi ya. Dengan adanya proklamasi ya, sampai hari ini kita sudah hidup dalam alam kemerdekaan ya, sehingga itu adalah pengaruh dari peristiwa proklamasi itu. Gitu ya. Memiliki pengaruh terhadap ya, di bidang pendidikan, agama, ideologi ya dan sebagainya ya ini. Bermakna bagi kehidupan seorang atau sekelompok masyarakat ya ini ya. Kalau peristiwa itu bermakna bagi seseorang ya, jadi itu menjadi peristiwa yang bersejarah ya. Nah, seperti tadi ya, ya yang pecel, makan pecel dengan seorang ya, itu kalau bagi seorang itu bermakna ya, ya bisa dianggap sebagai peristiwa yang bersejarah ya. Nah, kemudian juga tentang aspek yang berubah ya, ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah itu ya. Nah, ini ya. Ya, misalnya ada perubahan gagasan-gagasan, ya, ide-ide, cita-cita ya, ke ilmu dan teknologi ya, perubahan-perubahan di bidang ilmu dan teknologi ya, perubahan-perubahan di bidang lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik ya, perubahan di tingkat negara ya, bentuk kenegaraan misalnya ya, ini aspek-aspek yang berubah ya dalam sejarah ya. Ide jelas ya, ide atau cita-cita ini akan merubah jalannya sejarah ya, sebuah bangsa ya, sebuah masyarakat ya. Ketika ada ide negara kebangsaan ya, negara persatuan misalnya, ide Sumpah Pemuda ya, nah, ini kan ide besar ya, nah, itu akan mempengaruhi ya perubahan sejarah ya, yang darinya apa ya cenderung berjuang sendiri-sendiri ya, nah, tapi dengan adanya Sumpah Pemuda ya, yang didahului dengan adanya Kebangkitan Nasional ya 1908 itu, ya, itu akhirnya merubah ya, berubah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan juga iptek ya, ini juga berpengaruh ya terhadap jalannya sejarah ya. Semakin banyak ditemukan ilmu dan atau semakin berkembang ya ilmu dan teknologi ya, sejarah juga ikut berpengaruh ya, mempengaruhi perkembangan sejarah ya, perjalanan sejarah itu. Nah, kemudian lingkungan fisik, ya, lingkungan sosial, budaya, dan ya ekonomi politik ini juga perubahan-perubahan itu akan ya, menggerakkan ya perubahan ya jalannya sejarah ya. Untuk negara ya, ya, negara kita ini dulu dari mengalami perubahan berkali-kali ya dalam hal bentuk kenegaraan ya, pernah RIS ya, terus ya RI ya, RI RIS ya, kembali ke RI lagi ya, ini kan yang mempengaruhi ya jalannya perubahan sejarah ya. Nah ini, itu tadi itu adalah keterampilan sejarah ya. Nah keterampilan berpikir, nah ini keterampilan berpikir sejarah ya, kemampuan berpikir ya, dan penelitian sejarah ya, ini sudah lebih mengarah kepada materi di kelas ini ya. Bagaimana kemampuan berpikir sejarah itu dimasukkan atau diajarkan ya di kelas ya. Ini terutama di SMA nih ya. Ini saya ambil sampel di SMA ya. Misalnya di kelas 10 ini siswa dilatih dalam keterampilan penelitian bersamaan dengan pengembangan kemampuan berpikir sejarah ya. Jadi awal-awal materi sejarah di kelas SMA kelas 10 ini sudah ada materi penelitian sejarah ya. Walaupun di situ masih sangat sederhana ya, metodologi ya, tapi sudah dilatihkan, sudah diajarkan kepada siswa ya. Ini dalam rangka juga untuk melatih berpikir sejarah ya, keterampilan berpikir dan keterampilan berpikir sejarah gitu ya. Ya karena penelitian itu penuh dengan kegiatan berpikir ya, mulai dari mengumpulkan data, atau menganalisis data ya, menginterpretasi data ya, menuliskan ya hasil penelitian ya, keterampilan ya yang melibatkan banyak kegiatan berpikir gitu. Kemudian di kelas 11 dan 12 siswa menerapkan keterampilan dan kemampuan berbicara. Ini sudah mulai menerapkan itu ya.
Mestinya dalam bentuk-bentuk peristiwa sejarah yang menjadi materi di kelas ini ya, itu kan produk ya dari hasil penelitian sejarah itu ya. Juga dilatih untuk menghadapi berbagai isu sejarah ya. Ini tadi itu ya seperti saya contohkan ya, isu-isu yang masih menjadi bahan perdebatan ya di wacana kesejahteraan kita ya. Nah, ini juga siswa dilatih untuk berpikir terus ya, karena adanya perbedaan pendapat itu kan merangsang ya siswa untuk berpikir gimana nih kok di kalangan para sejarawan yang sebenarnya sudah ahli kok masih ada perbedaan pendapat. Nah, ini bagaimana ya sebenarnya yang sesungguhnya ini kan merangsang kita untuk berpikir ya, yang benar sebenarnya yang mana ini ya, semua pendapat didukung oleh fakta-fakta atau didukung oleh sumber-sumber ya yang menurut penulisnya itu kuat ya. Dan kemudian dari sumber-sumber yang dia diperoleh oleh sejarawan itu kemudian dilakukan interpretasi, menafsirkan ya. Nah, ternyata tafsirnya beda-beda ya. Nah, ini kan ya menjadikan kita juga berpikir ya, kok bisa begitu ya? Para ahli kok bisa berbeda ya? Ya walaupun perbedaan itu ya tadi ya karena ada faktor bias sejarawan ya, ada faktor sumber sejarah yang bisa jadi satu sama lain kualitasnya berbeda ya, kelengkapan faktanya berbeda ya, sehingga tafsirnya berbeda ya. Nah, ini ya melatih kita untuk berpikir sejarah ya, bahwa berpikir sejarah itu tidak berpikir hitam putih ya, bahwa pendapat yang dari sejarawan ini pasti benar ya, pendapat dari sejarawan yang lain itu tidak benar gitu ya. Nah, di kelas 12 juga siswa memilih salah satu peristiwa sejarah untuk melakukan penelitian. Nah, ini ada penelitian kecil di bidang sejarah ya. Jadi ini sudah berlatih berpikir sejarah ya, melalui sebuah riset atau penelitian ya, tentang peristiwa sejarah tertentu. Ya, ini. Jadi menerapkan project based learning ya, ini di kelas 12 ya. Jadi setelah siswa memiliki bekal keterampilan bagaimana penelitian sejarah ya, kemudian mempelajari banyak peristiwa sejarah di kelas 11 ya, dan juga 12 ya. Kemudian di kelas 12 juga sudah ada tugas ya untuk melakukan atau menerapkan bekal metodologi sejarah tadi yang sudah diperoleh dan berbagai peristiwa sejarah yang sudah dipelajari ya, untuk melakukan riset sejarah ya, penelitian sejarah ya. Nah, begitu kita ada gambarannya proses pembelajaran sejarah menurut kurikulum 2013 ya. Nah, sekali lagi kalau ke depan itu nanti ada perubahan kurikulum ya, tentu kita mesti mengikuti ya. Nah, belum tentu nanti prosesnya atau karakter pembelajarannya seperti ini sama ya. Jadi ada perubahan-perubahan dalam pendekatan pembelajaran sejarahnya ya, sehingga nanti juga model-model atau metode-metode ya, sintak ya, atau langkah-langkah pembelajaran juga akan berbeda ya dengan kurikulum 2013 ini. Ya, begitu para pemirsa. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.